Shalom saudara, apa kabar kita pada pagi hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Jika pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun pada saat-saat seperti ini mungkin kita merasa khawatir dalam hidup kita merasa cemas di dalam hidup kita karena pada saat ini situasi daerah di tempat kita tinggal mungkin sudah memasuki situasi yang cukup memprihatinkan. Tapi kita percaya pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Pada hari ini kita mau menyembah Dia, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan merasakan kemenangan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan merasakan sukacita. Di dalam hadirat Tuhan kita akan merasakan damai yang luar biasa. Segala keluarga, segala masalah akan diselesaikan di dalam hadirat Tuhan. Angkat hati kita bawa kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, berhadapan denganmu, Yesus, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat.
menikmati hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan Yesus. Sama setiap kami, urapi setiap kami yang menyembahmu pada pagi hari ini. Berkati Tuhan yang ada di tempat ini dan yang sekarang sedang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Tuhan jamah kehidupan jemaat kami Tuhan Yesus. Tuhan urapi mereka. Setiap pergumulan kehidupan mereka Tuhan yang mereka angkat kepadamu, yang mereka bawa kepadamu Tuhan, turut campur tangan di dalamnya. Berkati pada kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan yang aman bagi kita. Apapun masalah dalam hidup kita, ketika kita datang dan berlindung kepada Yesus, Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Dia akan memberikan keselamatan bagi kita. Haleluya. Tuhan minta kita untuk selalu bersyukur. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, tetaplah bersyukur. Susah senang kita tetap bersyukur. Apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, itu semua untuk kebaikan kita. Haleluya.
setia, selalu menolong umat, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa membalas kasih-Mu yang kuterima dari-Mu, Yesus? Dengan apa membalas cinta, oh Yesusku? Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, selalu menolong umat, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau tetap bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang luar biasa di sepanjang hari ini dan hari-hari yang sudah kami lewati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau selalu bersyukur buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang menolong, melindungi, menjaga umat-Mu yang tetap setia
dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu itulah yang akan menjadi pelita, kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati kebenaran firman-Mu, di dalam berkat nama Yesus kiranya Tuhan menolong dan menjagai saudara semua dimanapun saudara berada hari ini. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. 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 Shalom saudara. Selamat pagi. Selamat menikmati kebaikan Tuhan bersama dengan keluarga di rumah, suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu, menantu. Kiranya saudara hari ini tetap menikmati sukacita Tuhan, menikmati damai sejahtera Tuhan bersama dengan orang-orang yang saudara kasih hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita melihat bahwa pemerintah begitu giat dan gigihnya untuk mengadakan pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan hari ini saudara harus melihat dan mendengar kebaikan-kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang memimpin kita di dalam bangsa ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika saudara hari ini berada dalam kondisi apapun, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Meskipun hari ini engkau mengalami kesusahan dan penderitaan, kesusahan dan kesusahan, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah belajar percaya bahwa Tuhan itu bisa diandalkan untuk menolong hidup saudara. Sekali lagi, percayalah bahwa Tuhan itu bisa diandalkan untuk menolong kehidupan saudara. Tuhan sanggup menjaga hidup saudara, sebatas saudara mau hidup dalam naungan Tuhan. Meskipun engkau yang hari ini di antara saudara ada yang terpapar virus corona, tetaplah fokus kepada Tuhan dan percaya bahwa ada penjagaan, penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan atas hidup saudara. Kesembuhan itu terjadi atas hidup saudara dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beranikan dirimu bahwa imanmu kepada Tuhan itu sanggup mengubah fakta kehidupanmu. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Ia yang memelihara kamu itu sanggup menolong kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita sedang menikmati, saya katakan sedang menikmati. Kenapa sedang menikmati? Mau tidak mau kita harus melalui jalan hidup ini dengan segala aturan yang sudah ditetapkan Tuhan melalui pemimpin kita, sehingga kita ada yang mengalami kekhawatiran dalam kehidupan ini di sepanjang minggu, apalagi di sepanjang 3 minggu ke depan. Saudaraku, tetaplah percaya bahwa Allah kita itu Allah yang peduli atas hidupmu, Allah yang care dengan hidupmu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara hidupmu itu peduli.
kepadanya dan ia akan bertindak untuk menolong saudara. Mungkin saudara hari-hari ini mengalami jalan buntu. Mungkin saudara hari-hari ini mengalami yang namanya kekalutan, kekhawatiran, kegundahan, was-was saudara. Ketika saudara bertemu dengan orang, saudara mengalami rasa yang tidak enak. Tapi percayalah saudara, jika engkau berjalan bersama dengan pemeliharaan, penyertaan Tuhan, hidupmu aman dan sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang melakukan usahanya, banyak sekali orang melakukan pekerjaannya, tapi ada hal yang mereka alami adalah faktanya setiap segala usaha jerih lelahnya sepertinya tidak menghasilkan sesuatu yang seperti diharapkan. Sepertinya di dalam catatan perencanaan itu mulus. Sepertinya dalam catatan perencanaan itu berhasil dan menguntungkan. Tapi faktanya saudaraku, kegagalan demi kegagalan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kegagalan itu melanda setiap orang, tidak peduli dia orang pintar maupun orang yang kurang pintar. Saudaraku, orang yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, karena Tuhan memelihara setiap umatnya itu tanpa pandang bulu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saudaraku, percayalah bahwa berkat Tuhan itu tidak akan pergi kemana-mana. Jika tidak pergi kemana-mana, saudara harus bertindak, bergerak untuk menjemputnya. Kemana saudara menjemput berkat yang sudah disediakan Tuhan? Datanglah kepada Tuhan sang sumber berkat itu, saudara. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang gagal karena usahanya sia-sia, karena hanya mengandalkan rasio otaknya saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku, Amsal 11 ayat 7, pengharapan orang fasik gagal. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang mengabaikan Tuhan, orang yang menutup telinga dan matanya atas kebaikan Tuhan, sehingga pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, sampai pada akhirnya mati. Dan harapan orang jahat itu menjadi sia-sia. Orang jahat, orang fasik adalah orang yang tidak setia, orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak pengalaman kita sudah menghabiskan seluruh energi kita, menghabiskan seluruh waktu kita, menghabiskan segala strategi kita, seperti yang tercatat dalam Imamat 26 ayat 20. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Karena apa? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Meskipun engkau sudah menabur, menanam benih, saudaraku, tercatat dalam Alkitab dikatakan bahwa orang fasik, orang jahat itu tidak akan menuai hasil buahnya, walaupun segala daya upaya dan jerih lelahnya dikerahkan sekuat tenaga. Ayat 21, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku. Perhatikan baik-baik, kata kunci di sini adalah mau mendengar. Pasang telinga baik-baik. Ya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, saudaraku. Jadi dimulai dari pendengaran kita. Apakah kita mau mendengarkan didikan Tuhan, mau mendengarkan nasihat Tuhan dalam kehidupan kita, serta kita melihat dengan pandangan mata rohani kita sekeliling kita, masa depan kita, apakah kita mau mendengarkan apa yang dijanjikan Tuhan? Jika engkau
engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan hati yang tulus dan murni, maka hidupmu akan mengalami damai sejahtera dan aman-aman saja. Sekali lagi, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka akibatnya ketika tidak mau mendengarkan, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu. Saudaraku, sepertinya sepele, tidak mau mendengar, mengabaikan panggilan, mengabaikan perintah. Sepertinya itu hal yang sepele yang selalu kita lakukan hari-hari. Ketika mendengar instruksi, kita mengabaikan, saudara. Tapi di sini fatal. Kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai berapa kali? 7 kali lipat setimpal dengan dosa. Rupanya tidak mau mendengar nasihat Tuhan itu dosanya itu sangat, dikatakan 7 kali lipat. Angka 7 itu sempurna, saudara. Walaupun di dalam Alkitab kita tidak menggolongkan dosa besar dan dosa kecil, tapi ketika dikatakan sampai 7 kali lipat, angka 7 menandakan bahwa angka yang sudah loss, penuh, saudaraku, setimpal dengan dosa. Artinya tidak mau mendengarkan nasihat dan didikan Tuhan itu dosa. Dosa adalah dosa. Dosa itu serius, saudara. Tapi banyak orang mengabaikan, saudaraku. Banyak orang ngotot, banyak orang ngeyel, saudaraku. Kenapa? Dia mau memenangkan egonya sendiri. Dia mengabaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku, usaha yang sia-sia yang dilakukan oleh orang yang tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Orang yang tidak mau mendengarkan firman. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengar juga melakukannya. Saudaraku, sehingga firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, saudara. Berkat itu bersyarat. Tidak ada berkat yang tidak bersyarat. Jika kita mau makan, kita harus bekerja mengolah makanan. Tidak ujuk-ujuk makanan itu sudah jadi dan datang, kecuali kita delivery order. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mengalami perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang 1 bulan ke depan ini, saudaraku? Bagaimana kita bisa mengalami penjagaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita? Percayalah bahwa penjagaan Tuhan atas hidupmu itu sempurna. Amin. Penjagaan Tuhan atas kehidupan saudara itu sempurna jika kau percaya. Kita masih belajar dari kehidupan seorang yang bernama Yabes, saudara. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Ayat 9, Yabes lebih dimuliakan. Arti kata dimuliakan di sini memiliki maksud dan makna bahwa Yabes ini diperhitungkan lebih daripada yang lain. Yabes dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes mendapat sorotan khusus. Yabes mendapat perhatian yang spesial. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes memiliki makna bahwa ada kesusahan dalam kehidupannya. Ibunya mengalami kesusahan dan kesakitan, anaknya juga mengalami kesakitan, penyakitan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika Yabes dilahirkan dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi susah, dalam kondisi pesakitan, tapi Yabes di sini meneguhkan iman percayanya bahwa
bahwa Yabes percaya Allahnya itu mendengar seru doa dia dalam kesusahan dia. Saudara, ketika Yabes mengalami nasib yang malang karena dilahirkan dalam kondisi kesakitan, dalam kondisi susah, Yabes mau mengubah nasibnya. Yabes meyakinkan dirinya, meyakinkan hidupnya bahwa dia bisa mengandalkan Tuhan yang dia percayai sanggup mengubah fakta hidupnya dari kesusahan menjadi orang yang mengalami kebaikan Tuhan, dari orang yang penyakitan menjadi orang yang sehat di dalam Tuhan, dari orang yang mengalami kegagalan tapi dia mengandalkan Tuhannya, bahwa Tuhan sanggup membuat hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kekurangan, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit diubahkan oleh imannya. Seru doanya kepada Tuhan dia lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti Yabes melakukan tindakan imannya kepada Tuhan. Jika hidupmu hari ini, saudaraku, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, sakit, penyakit, percayalah seperti Yabes percaya kepada Allah Israel. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Tangan Tuhan turun menggandeng kehidupan Yabes yang dalam kondisi susah. Dia menggandeng tangan Tuhan sehingga hidupnya terasa mengalami sukacita ketika berjalan dengan Tuhan, dan melindungi aku dari malapetaka. Saudaraku, jika hari ini kita mendengar isu, mendengar kabar bahwa penularan itu sekarang lebih cepat karena 5 menit orang bisa ketemu. Kalau dulu dengan jarak waktu 15 menit sekarang mengalami percepatan, katanya. Isunya bahwa virus yang baru yang mengalami mutasi, katanya percepatan penularannya, nempelnya itu 5 menit terpapar, saudara. Sehingga orang tidak menyadari. Tapi orang yang sehat ketika mendengar berita buruk ini, ketika berpapasan dengan orang, mengalami yang namanya psikosomatis. Seolah-olah walaupun tidak terpapar, dia merasa terpapar. Merasa bahwa merinding, merasa bahwa sepertinya hidungnya ada yang bumpet-bumpet, sepertinya ada yang katal-katal di kulitnya, saudara. Itu fobia. Apa yang ada di pikirannya mempengaruhi kesehatan tubuhnya, saudara. Sehingga saudaraku, bertindaklah seperti Yabes bertindak, berseru kepada Tuhan. Ia berseru, kiranya Engkau melindungi aku dari malapetaka, sakit, penyakit, bahaya, kesusahan, sehingga kesakitan itu tidak menimpa aku. Dan endingnya, saudaraku, Allah penjaga Israel itu tidak pernah terlelap, tidak tertidur, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kenapa Allah di sini dicatat? Firman Tuhan mengatakan Allah mengabulkan permintaan Yabes karena Yabes hidupnya benar di hadapan Tuhan. Walaupun Yabes faktanya dia orang yang susah, sakit, tapi dia sanggup mengandalkan imannya kepada Allah, mengubah fakta hidupnya menjadi fakta baru di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita renungkan adalah miliki pengharapan. Kata pengharapan ini sesuatu yang luar biasa. Miliki pengharapan di dalam Tuhan, miliki pengharapan di dalam hidup ini. Ketika kita sakit, kita memiliki pengharapan untuk sembuh. Ketika kita susah, kita memiliki pengharapan untuk bahagia. Ketika kita mengalami
memiliki pengharapan untuk mengalami keberuntungan. Dan dari mana sumber pertolongan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah dari Tuhan kita yang luar biasa, saudaraku. Pengharapan dibutuhkan ketekunan. Orang yang punya pengharapan harusnya punya tindakan tekun dalam tindakannya. Orang yang berpengharapan tanpa ada tindakan yang tekun dalam kehidupannya, itu hanya mimpi di siang bolong. Harapannya sih tinggi, harapannya sih besar, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu sama aja bohong, saudara. Pengharapan dibutuhkan ketekunan dalam menanti pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Mungkin kita tidak sabar dengan pengharapan kita. Kok tidak segera dijawab? Kok tidak segera terjadi perubahan? Kok harus mengalami proses waktu yang cukup panjang? Saudaraku, untuk menjadi sarjana S1 dibutuhkan waktu 4 sampai 5 tahun, 3,5 tahun sampai 4 tahun, saudaraku. Baru memiliki gelar sarjana. Tidak ujuk-ujuk baru 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun sudah dapat gelar sarjana. Itu mustahil, kecuali beliau. Dibutuhkan ketekunan. Mungkin ada orang yang bisa mencapainya dengan cepat, tapi isinya kosong. Hanya penambahan nama yang lebih panjang. Saudaraku, pengharapan dibutuhkan ketekunan dalam menanti pertolongan Tuhan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam menanti pertolongan Tuhan, kita dibutuhkan sukacita. Saudaraku, diharapkan hati kita itu mengalami ketenangan, baru bisa berdoa, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Ketika dalam kesesakan engkau jangan banyak mengeluh. Saudaraku, kalau membaca komentar-komentar netizen ketika jalan ditutup, wow, saudaraku, pasar binatang itu udah pada keluar malam-malam. Mau pengen makan ini nggak bisa, mau beli ini nggak bisa, jalan pada ditutup. Namanya jalan itu ya harus dipakai untuk jalan, bukan ditutup. Benar sih, ya, ada benarnya. Tapi masalahnya, saudaraku, bahwa ini adalah sebuah instruksi. Instruksi itu wajib dilakukan. Saudaraku, masing-masing punya pandangan, masing-masing punya kepintaran. Tapi kepintaran masing-masing tidak dapat mengubah kehidupan kota. Karena tidak ada komando yang menaunginya. Saudaraku, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, ya. Sabar menahan, ya. Saudaraku, ingat, sudah tidak ada lagi delivery order setelah lewat jam 8. Ya, pastikan saudara kalau memesan makanan di bawah jam 8. Jika jam 8 saudara keluar, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali ada penjual yang sengaja jualan, karena ada pembelinya. Saudara, kesempatan itu ada kalau ada yang memberi kesempatan. Saudaraku, bertekunlah dalam doa seperti yang dilakukan oleh Yabes. Ya, saya kira Yabes ini doanya tidak cukup sekali, saudara. Yabes ini doanya tidak hanya asal berdoa. Yabes ini doanya, saya yakin dia dengan tetesan air mata. Kenapa? Dalam kondisi hidupnya, fisiknya, ya, dia mengalami sesuatu yang susah dalam hidupnya. Tidak mungkin dia hanya berdoa, Tuhan kalau mau Tuhan sembuhkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saudaraku, jika engkau hari dalam kondisi lapar, tidak punya uang,
Ya, logistik saudara di dapur sudah nggak ada. Saudara tidak mungkin berdengan bercanda, Tuhan ya nggak apa-apa, nggak makan ya mati saja ya nggak apa-apa. Pasti saudara akan berteriak, Tuhan tolong. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Roma 5 ayat 2. Milikilah pengharapan di dalam Dia. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Saudaraku, di awal tahun di bulan Januari, bahwa kita sedang masuk dalam hidup dalam perkenanan Allah. Hidup dalam perkenanan Allah itu hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup orang yang mengalami pemeliharaan Allah secara khusus, walaupun faktanya dunia itu susah. Kalau yang lain orang bekerja mati-matian, hidupnya juga pas-pasan. Orang yang mengandalkan Tuhan karena sesuatu hal dia harus mengerjakan tugasnya, tidak bisa melakukan pekerjaan seperti orang yang lain lakukan, dia juga mengalami pemeliharaan Tuhan. Dia dikasih makan juga dengan kenyang. Itu yang namanya hidup dalam perkenanan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan cukup. Hidup dalam kasih karunia. Makanya kita harus berani menghadap Tuhan berdasar iman kita kepada Tuhan Yesus, karena ada kasih karunia yang telah diberikan kepada kita. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Pengharapan itu membuat hati kita itu mempunyai semangat akan menerima kemuliaan Allah. Apa arti kemuliaan Allah? Hidup kita mendapat sorotan khusus oleh Tuhan. Mungkin hari ini ada banyak orang berkata, PPKM darurat sungguh sesuatu banget. Bagi orang yang jualan, pedagang, bisnis, jualan online, dia bilang ada banyak orang, wah beda banget. Kenapa? Ya memang tidak ada pembeli. Waktu dan ruang gerak kita terbatas. Hanya orang yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia mendapatkan prioritas penjagaan dan pertolongan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Roma 8 ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, karena pengharapan itu bisa menyelamatkan kehidupan kita jika pengharapan kita lakukan dengan ketekunan di dalam Tuhan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sesuatu yang sudah tampak nyata itu bukan, tidak usah pakai iman lagi, saudaraku. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita mengharapkan yang tidak kita lihat, itu bisa kita cari dengan iman kita. Saudaraku, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Sudah dilihat, ya tinggal makan saja. Sudah dilihat, tinggal pakai saja. Sudah dilihat, tinggal ambil saja. Sudah dilihat, tinggal beli saja. Tapi masalahnya kalau tinggal beli saja, apakah udah uang? Ya, memang gampang ngomong. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, pelajar dari kehidupan Yabes adalah percaya. Memiliki kepercayaan, iman percaya kepada Tuhan. Berani menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Yabes yang kondisinya seperti itu, dia berani berseru kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah nasibku. Nasib yang malam menjadi nasib yang mujur. Saudara, berani menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan yang perkasa, memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan Tuhan. Saudaraku, sudah berapa tahun kita mengikut Tuhan? Saudara sudah mengevaluasi bagaimana Tuhan menolong, bagaimana saudara mengandalkan hidup saudara sendiri dan mengabaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara sudah berjuang
Saudara sudah sekolah, saudara sudah berpendidikan, memakai ijazah. Sekarang ijazah saudara tidak berguna. Kenapa? Capek-capek kuliah 4-5 tahun cuma jualan. Capek kuliah bertahun-tahun S1, S2, ya. Pekerjaannya cuma jualan online. Saudara, apa yang menjadi dasar kita untuk dapat menikmati keberuntungan dalam Tuhan? Apa yang menjadi dasar kita untuk dapat menikmati penjagaan Tuhan? Dialah Tuhan penjagaku. Tuhan itu luar biasa. Kata percaya, memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan. Saudaraku, kita akan membaca dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Bagaimana pemazmur mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nyanyian Ciara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Saudaraku, jangan sampai saudara tergiur dengan pertolongan yang terlalu cepat. 5 menit cair, saudara. Saudaraku, ya, nomor HP saya itu hampir tidak ada pesan dari teman-teman, dari orang-orang yang saya kenal. Tapi ada 1-2 pesan yang masuk yang selalu mengasihi saya. Ya, yang pertama, ya, pesan dari Telkomsel. Ya. Yang kedua, pesan dari orang-orang yang sangat mengasihi. Anda mendapatkan hadiah, nomor Anda tercatat sebagai pemenang. Itu hampir tiap hari. Dan yang ketiga, ya, Anda hanya butuh melampirkan fotokopi KTP, cair 5 menit. Bukankah ada orang-orang baik di sekitar kita, saudara? Tapi percayalah, orang-orang baik seperti itu tidak membuat hidup baik, tapi justru membuat kehidupan kita itu akan menjadi terjerat dalam sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya di sini pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, jika langit dan bumi dan seisinya ini diciptakan oleh Tuhan, bayangkan betapa luasnya. Kalau kita kan cuma kehidupan kita sebatas area radius berapa di tengah-tengah gitu, apakah Tuhan tidak sanggup menolong kehidupan kita? Beranikah kita menyerahkan diri, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Kata percaya yang pertama, cari pertolongan Tuhan. Kata percaya yang kedua, Allah peduli terhadap orang jujur. Kalau bisa jujur, kenapa enggak jujur? Kalau bisa setia, kenapa enggak setia? Orang yang percaya sungguh biasanya dapat prioritas khusus, walaupun tidak menuntut. Saudaraku, orang yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia berani hidup bertanggung jawab atas beban tugas yang dikerjakannya. Biasanya dapat prioritas khusus. Yang pertama adalah dapat prioritas dari otoritas di atasnya, pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu buta mata hatinya, buta mata rohaninya, ya, tidak melihat yang kita kerjakan, ya, yang pasti mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak pernah terlelap. Saudaraku, ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan itu tak pernah tertidur. Dia selalu mengawasi kita di sepanjang kehidupan kita, dari pagi sampai pagi. Kalau kita
ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tapi bagaimana supaya tidak goyah? Kalau sedang kencot, saudara, ya, kan harus diisi nutrisi, asupan gizi supaya tidak goyah kaki kita. Nah, bagaimana kita bisa makan? Ya, kita harus bekerja. Bekerja yang seperti apa yang bisa menghasilkan? Bekerja seperti yang saudara sukai. Kalau ada pekerjaan yang tidak saudara sukai, bekerjalah apa yang ada di depan matamu. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup memberkati apa yang sudah kau kerjakan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sebelah tangan kanan berarti kalau tangan kanan itu memberikan lambang otoritas, ya, pendelegasian wewenang, ya, kehormatan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya Allah kita itu berada, ya, yang selalu terdepan dalam kehidupan kita. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Baik malam maupun siang, baik siang maupun malam, Tuhan tetap menjagamu. Jika engkau keluar masuk, bekerja di siang hari dan pulang di malam hari, percayalah bahwa Tuhan sanggup menjagamu. Hanya satu harapan kita, kalau orang lain mengalami kesusahan dan malapetaka mara bahaya, jika engkau selamat sedang berada satu area dengan dia, itu artinya bahwa engkau sedang mendapat prioritas dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang orang yang mengalami musibah, tapi ada hal yang berbeda yang patut kita renungkan. Kenapa kita yang sama-sama satu area mengalami hal yang berbeda? Itu namanya prioritas. Orang yang percaya sungguh biasanya dapat prioritas khusus di hadapan Tuhan. Percaya ketiga, saudaraku, bagian yang terakhir, Allah sanggup menyelamatkan hidupmu. Allah sanggup menyelamatkan hidupmu, sanggup menyelamatkan, menyembuhkan sakit penyakit, sanggup menolong kesusahan dan dari pekerjaanmu. Ya. Ayat yang ke-7 dan yang ke-8, saudara, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Kenapa kita masih celaka? Kenapa kita masih mengalami mara bahaya? Apakah kita kurang percaya kepada Tuhan? Mungkin. Kenapa saya masih sakit? Apa yang kurang dalam kehidupan saya? Semua sudah aku lakukan. Seperti pemuda kaya raya yang ketika ditanya, apakah engkau melakukan hukum Taurat? Semua sudah kulakukan. Sombong kali. Tidak akan terlewatkan. Yesus berkata, jualah semua milikmu, bagilah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Berat kali Tuhan. Berat kali itu. Maka dia pergi meninggalkan Tuhan. Sebenarnya satu hal yang penting adalah mendengarkan Tuhan. Itu lebih penting daripada segala sesuatu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan melindungi engkau dari mara bahaya. Ia menjaga engkau supaya hidupmu selamat. Selamat di bumi dan selamat di surga. Saudaraku, jangan hanya percaya, jangan hanya berharap percaya selamat masuk surga saja. Karena kita berdoa diajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi menarik surga itu turun ke bumi, saudara. Jika di surga tidak ada sakit penyakit, kita berharap berseru kepada Allah,
bahwa Tuhan jadikan aku sehat. Kalau di surga tidak ada mara bahaya dan kecelakaan, kita berdoa kepada Tuhan seperti Yabes, jauhkan aku dari malapetaka. Jika di surga tidak ada kesusahan, maka kita berdoa seperti Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. Apakah kita percaya? Apakah kita benar-benar sungguh percaya? Atau kita malah gambling? Ya dijawab syukur, gak dijawab syukur. Biasanya orang yang terlalu pintar, yang terlalu filosofi, itu akan berkata, kita itu jangan memaksa Tuhan, kita itu jangan mendikte Tuhan, ya. Kita berdoa dengan kerendahan hati. Ya kalau Tuhan jawab syukur, kalau enggak ya mengucap syukur, pasrah saja. Saya tidak mau meniru yang seperti itu. Saya akan mau meniru seperti Yabes. Dia berseru kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan, ya. Karena berseru itu berteriak dengan lantang. Kalau berseru itu tidak, Bapa kami yang di surga. Itu bukan berseru, saudaraku. Itu dalam, ya kan? Bapa lapar, kayak orang timur, ya kan, orang Rompang. Papa lapar sudah, ya sudah lapar kita, ya kan? Tuhan akan melindungi engkau dari mana? Dari mara bahaya, yang akan menjaga engkau supaya hidupmu selamat. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Ketika engkau mulai aktivitas bekerja di hari Senin sampai Jumat, tetap percaya bahwa Tuhan penjagamu, Allah Israel, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tidur. Engkau terhindar dari mara bahaya dan sakit penyakit, dilindungi oleh Tuhan. Jika engkau percaya, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan adalah penjagamu yang setia. Ia adalah sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber sukacita, dan sumber keberuntungan dalam kehidupan yang percaya. Katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan untuk bisa menikmati kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat care, Allah yang peduli dengan kehidupan umat-Mu di tempat ini. Allah yang peduli dengan kehidupan umat-Mu yang benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia percaya bahwa Tuhan adalah penjaga yang setia, yang tidak pernah terlelap dan tertidur, yang sanggup memberikan pertolongan, penyertaan di sepanjang setiap musim kehidupan umat. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan diberkati hidupnya, seperti hanya Yabes. Dia mampu dan sanggup mengubah nasib malangnya menjadi nasib yang muncul di hadapan Tuhan. Ketika ia berseru kepada Tuhan bahwa ia berharap, punya pengharapan, Tuhan mengubah nasibnya. Nasib yang malah menjadi nasib yang muncul, bahwa ia hidupnya diberkati, terhindar dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Diperluas daerah kekuasaannya sehingga dia upgrade kapasitasnya. Bukan hanya seorang mediocre yang biasa-biasa. Saudara yang percaya bahwa Tuhan adalah penjaga, sanggup menolong hidupmu hari ini dan hari esok sepanjang 1 bulan ke depan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus membuat hidup saudara mengalami sukacita. Kiranya Tuhan menolong hidup saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berdoa untuk yang terakhir. Saya mau berdoa untuk saudara yang hari ini sedang bergumul dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus,
saudara yang sedang mengalami kesusahan dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan pekerjaanmu, dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya hari ini, seperti halnya Yabes sanggup mengubah fakta hidupnya dari kemalangan menjadi kemunculan di dalam Tuhan, dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati hidup saudara yang sedang terpapar dengan virus COVID-19. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang dalam kesulitan ekonomi, kesulitan dan kekurangan makan, dalam berkat nama Yesus, Tuhan limpahkan dengan berkat-berkat yang sudah tersedia, yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus, engkau yang sedang merasa khawatir, was-was, Tuhan berikan damai sejahtera dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita dengan menerima doa berkat. Kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita menadahkan tangan kita kepada Allah, bahwa kita siap menerima berkat Tuhan. Tuhan, berkat-Mu kami siap untuk menerima. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati orang tuamu, diberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat baru yang tidak langsung diperintahkan mendatangi hidupmu, mendatangi keluargamu. Dalam nama Yesus, berkat-berkat yang baru setiap pagi mendatangi hidupmu. Di dalam nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu. Engkau yang percaya dan setia kepada Tuhan, dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup membuat pekerjaanmu, usahamu, warungmu beruntung dan beruntung. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.